Assalamualaikum Mbak Mesvita, bertemu kembali bersama Miss Hasna dalam pembelajaran tematik. Teman-teman, sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sudah siap bukunya untuk belajar tematik? Oke, sebelum kita buka pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita sudah masuk tematik 4D, yaitu tentang berbagai pekerjaan. Hari ini masuk subtema yang pertama ya teman-teman, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Di sekeliling kita begitu banyak jenis pekerjaan. Ada guru, sopir, pedagang, pegawai bank, dokter, dan juga lain-lainnya. Setiap pekerjaan memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam masyarakat ya teman-teman. Jenis pekerjaan juga ditentukan oleh keadaan alam atau kondisi geografis suatu tempat teman-teman. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat video jenis-jenis pekerjaan berikut. Teman-teman, ada yang tahu pohon kelapa? Pohon kelapa biasanya banyak ditemui di mana? Betul, banyak ditemui di pantai. Pohon kelapa disebut juga pohon kehidupan. Ada yang tahu kenapa pohon kelapa disebut pohon kehidupan? Karena semua bagian dari pohon kelapa dapat dimanfaatkan teman-teman. Mulai dari buah, bunga, batang, pelepah, daun, bahkan akarnya. Apa saja sih manfaat dari pohon kelapa? Yang pertama ada sabut kelapa. Sabut kelapa bisa dimanfaatkan untuk keset dan sapu. Selanjutnya ada tempurung kelapa. Itu bisa jadi arang dan juga karbon aktif atau arang aktif dan juga kerajinan tangan lainnya. Selanjutnya ada daging buah kelapa teman-teman. Dagingnya buat apa sih? Ada yang buat kopra. Apa sih kopra? Kopra itu adalah daging buah kelapa yang dijemur teman-teman. Namanya kopra. Selanjutnya bisa juga jadi minyak kelapa. Jadi santan buat kita masak. Dan juga bisa jadi kelapa parut. Selanjutnya ada air kelapa. Untuk apa aja sih air kelapa? Bisa untuk jadi minuman, bisa jadi cuka, atau juga nata de coco ya teman-teman. Pasti sudah pernah nyobain. Selanjutnya ada batang kelapa. Batang kelapa buat apa sih? Buat bahan bangunan, untuk rangka, atau untuk atap ya teman-teman. Selanjutnya ada daun kelapa. Daun kelapa itu untuk apa? Teman-teman tahu sapu lidi? Sapu lidi terbuat dari daun kelapa teman-teman. Selain itu juga daun kelapa dimanfaatkan untuk barang anyaman. Yang terakhir ada nira kelapa. Apa sih nira kelapa? Nira kelapa adalah sari dari bunga kelapa. Jadi sarinya itu disadap seperti pohon karet teman-teman.
Kemudian diolah menjadi gula merah. Selain itu, pohon kelapa bermanfaat menyerap udara berpolusi dan menggantikannya dengan oksigen, serta dapat mencegah terjadinya erosi tanah, terutama di daerah pantai ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat pada di layar, di sini ada tahapan pembuatan minyak kelapa. Bagaimana sih cara pembuatan minyak kelapa teman-teman? Yang pertama, kelapa kita kupas teman-teman. Setelah kita kupas, kita ambil kopranya atau dagingnya itu kita jemur. Itu namanya kopra. Setelah dijemur namanya kopra. Kemudian dimasukkan ke dalam mesin pengepresan kelapa sehingga ampasnya tersebut lama-lama akan menghasilkan minyak kelapa. Teman-teman bisa membaca teks terpisah karena manusia dalam buku halaman 6 tentang tokoh dari suatu cerita. Dan untuk lebih lengkapnya tentang penjelasan tokoh dalam suatu cerita, teman-teman bisa melihat video berikut ya. Teman-teman, masih ingatkah tentang Pancasila? Apa saja sih simbol Pancasila? Simbol Pancasila ada bintang, rantai, tali dan kapas, pohon beringin, dan juga kepala banteng. Nah, menurut kalian sikap jujur itu termasuk pengalaman sila keberapa sih? Betul, sila ke-1 teman-teman. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat makna sila pertama Pancasila dalam video berikut. Teman-teman, ada yang tahu? Ada sebuah pekerjaan yang memiliki tugas untuk menjaga dan mengawasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Yaitu apa sih pekerjaannya? Aktivis lingkungan. Aktivis lingkungan bekerja di suatu lembaga atau organisasi teman-teman yang peduli terhadap lingkungan. Apa saja sih contoh tugas dari aktivis lingkungan? Contoh tugasnya adalah mengawasi hutan-hutan yang dilindungi agar tidak rusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Selanjutnya, menyelamatkan hewan-hewan yang terancam punah. Selain itu, juga menjaga lingkungan dari limbah pabrik. Ternyata, tugas itu bukan hanya
menjadi tugas aktivis lingkungan ya teman-teman. Karena kelestarian lingkungan merupakan tugas kita semua, tugas kita sebagai warga masyarakat. Kita juga wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya bagaimana sih cara kita menjaga kelestarian lingkungan? Untuk sungai, dengan cara tidak membuang sampah ke sungai. Untuk tanah, contohnya adalah kita harus mengurangi penggunaan pupuk-pupuk kimia. Untuk tumbuhan, tugas kita adalah melakukan penghijauan. Teman-teman, tadi sudah tahu kan kalau sikap jujur adalah sila pertama Pancasila. Apa sih contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, ketika teman-teman sedang melaksanakan ulangan, teman-teman tidak mencontek atau melihat jawaban dari teman lainnya. Itu adalah salah satu contoh sikap jujur. Nah, ketika teman-teman menjatuhkan barang, teman-teman mengakui kesalahan bahwa teman-teman yang menjatuhkan barang tersebut atau menjatuhkan vas atau menumpahkan air. Nah, teman-teman mengakuinya, maka teman-teman sudah mengaplikasikan sikap jujur. Selanjutnya, teman-teman selalu senantiasa berkata jujur. Apa sih jujur? Jujur itu adalah berkata sebenarnya tanpa dikurang-kurangi, tanpa dilebihkan. Selanjutnya, apalagi contoh sikap jujur? Yaitu mengembalikan barang orang lain yang terjatuh. Ketika teman-teman menemukan suatu barang yang bukan miliknya, maka tugas teman-teman adalah mengembalikan barang tersebut ke pemiliknya ya teman-teman, karena itu bukan hak kita. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah bersikap jujur, apa sih manfaat yang kita dapat dari sikap kita tersebut? Yang pertama, teman-teman akan dipercaya orang lain. Kemudian, disenangi keluarga dan juga orang lain. Yang ketiga, mempunyai teman yang banyak. Teman-teman akan banyak teman. Yang keempat, hati teman-teman akan menjadi tenang karena sudah melakukan kejujuran. Selanjutnya, apa sih kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kegiatan ekonomi contohnya apa? Kalau di pantai adalah menangkap ikan oleh nelayan. Teman-teman bisa lihat pada layar, ada 3 kegiatan pokok ekonomi. Yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Teman-teman bisa lihat pada layar, beginilah proses kegiatan ekonomi. Pertama, produksi itu dilakukan oleh produsen. Kemudian, produsen mengirim barang hasil produksinya kepada distributor. Maka, distributor akan menyampaikannya kepada konsumen untuk dikonsumsi. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat video tentang skema kegiatan ekonomi berikut. Teman-teman ada yang tahu tentang menggambar 3 dimensi? Apa sih gambar 3 dimensi? Gambar 3 dimensi adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, ada lebar, dan juga ada tinggi. Itu namanya 3 dimensi. Apa saja sih yang termasuk benda 3 dimensi? Ada kubus, balok, kerucut, limas, prisma, dan juga tabung. Teman-teman bisa lihat pada layar berikut, itu termasuk gambar 3 dimensi. Contohnya ada rumah, ada gedung, bisa gelas, kotak tisu, dan gambar lainnya ya teman-teman. Salah satu nilai Pancasila adalah sikap bekerja keras.
Bekerja merupakan salah satu bentuk pengabdian kita untuk kemajuan bangsa dan negara. Maka pengabdian tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kelima teman-teman. Seperti bekerja menjadi guru, dan juga sebagai pelajar juga merupakan suatu bentuk pengabdian juga ya. Kemudian jadi dokter kecil dan juga karyawan swasta. Selain itu, kita pula mendapat manfaat setelah kita menerapkan sikap sesuai Pancasila. Seperti kita beribadah bersama dan juga menyaksikan pertunjukan budaya. Dan itu dapat menyatukan sikap persatuan dan kesatuan. Alhamdulillah, teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran Miss Hasna. Bila teman-teman masih ada yang bingung, teman-teman bisa menghubungi Miss Hasna. Sampai di sini dulu ya pembelajarannya, teman-teman. Kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran tematik tidak perlu di-submit di e-learning karena akan dikoreksi secara offline. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.